Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Aliyu Akbar. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran PPKN kelas 8 di SMP Negeri 1 Kota Bima. Kegiatan belajar mata pelajaran PPKN seharusnya dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar praktik yang empirik. Pemanfaatan media sangatlah penting dalam pembelajaran untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga peserta didik mampu memberikan respon atau partisipasi mereka dalam proses pembelajaran tersebut. Namun, kegiatan belajar semakin hari menjadi kegiatan yang membosankan. Hal ini akhirnya berdampak di sekolah, yang berpengaruh pada peserta didik yang mulai malas, bosan, mengantuk, dan tidak termotivasi lagi dalam belajar. Karena banyak materi hafalan dan gaya mengajar yang tidak berubah dan standar. Kurangnya perencanaan yang matang dalam suatu proses pembelajaran mengakibatkan proses pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan media sebagai sarana komunikasi. Selain itu juga dapat mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran dan juga bisa membuat proses pembelajaran lebih menarik lagi. Media pendidikan juga dapat menjadi sarana pengantar pesan atau informasi mengenai materi yang akan disampaikan oleh guru, agar tidak terjadi salah pemahaman sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik dapat menangkap maksud atau isi dari materi yang diberikan oleh guru. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pemanfaatan media dalam pembelajaran PPKN di kelas 8 pada SMP Negeri 1 Kota Bima. Dan yang kedua, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan media dalam pembelajaran PPKN di kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Bima. Yang selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media dalam pembelajaran PPKN di kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Bima. Dan yang kedua, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan media dalam pembelajaran PPKN di kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Bima. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu penelitian ini bagi program studi PPKN dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemanfaatan media yang diterapkan bagi peserta didik di SMP Negeri 1 Kota Bima. Secara praktis, bagi SMP Negeri 1 Kota Bima, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan tentang pemanfaatan media oleh guru PPKN yang dapat digunakan dalam upaya peningkatan pembelajaran mata pelajaran khususnya PPKN. Menurut Asosiasi Pendidikan Nasional, media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Santoso S. Hamijaya mengklasifikasikan media pendidikan sesuai dengan penggunaannya. Yang pertama, media dan teknologi pendidikan yang penggunaannya secara massal meliputi televisi, film,
slide, dan radio. Yang kedua, media dan teknologi pendidikan yang metode penggunaannya secara individual, meliputi kelas atau laboratorium elektronik, alat-alat auto instruktif, dan kotak unit instruksional. Dan yang ketiga, media dan teknologi pendidikan yang penggunaannya secara konvensional. Pertimbangan yang dilakukan dalam pemilihan media. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, kesesuaian media dengan materi yang akan dibahas. Yang ketiga, merasa sudah terbiasa dengan media tersebut. Yang keempat, tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Yang kelima, berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat media tersebut. Menurut Arni Fajar, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultur, bahasa, usia, dan suku bangsa, menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan PPKN yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Dan yang terakhir, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia serta langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun ruang lingkup mata pelajaran PPKN yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesepakatan final bentuk negara Republik Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Alasan peneliti memilih jenis penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran atau situasi dan kejadian-kejadian secara konkret tentang keadaan, objek, atau masalah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mendeskripsikan lebih teliti tentang pemanfaatan media dalam pembelajaran PPKN. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Bima pada tahun ajaran 2020-2021 yang terdiri dari 8 kelas.
Sumber data yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, data primer. Data yang diperoleh dari informan yang berupa orang-orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan, yaitu kepala sekolah, wakakurikulum, guru mata pelajaran PPKN, dan peserta didik di SMP Negeri 1 Kota Bima. Dan data sekunder, data yang bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman, gambar atau foto, serta bahan lain yang dapat mendukung penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yang pertama, wawancara, yaitu berupa tanya jawab yang dilakukan kepada pihak yang berkompeten. Dan yang kedua, pengamatan, yaitu mengamati cara guru dalam menggunakan media apa saja yang digunakan oleh guru, bagaimana sikap peserta didik saat pembelajaran dengan memanfaatkan media tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.